Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya di channel Teknisi Garut. Oke sahabat, di depan saya ada satu buah handphone ya, Vivo Y16. Dan ini baru saya buka untuk casingnya ya, dan kondisinya ini mati total. Belum saya sempat cek juga, belum saya perbaiki juga ya. Tapi yang pasti katanya dari konsumennya mati total. Nah, yang berbeda dari video ini sahabat, pada video kali ini saya akan berbagi cara analisa dari nol sampai eksekusinya sahabat ya. Jadi pantengin terus ya, jangan sampai di skip ya, biar tidak ketinggalan. Baik, kalau begitu kita langsung pada tahap yang pertama, cara analisa HP mati total. Tentunya dengan materi yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya ya sahabat ya. Oke, untuk langkah awal di sini saya akan coba caskan ya, atau saya akan cek menggunakan USB charger dokter. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk langkah awalnya ini kita pastikan dulu ya berapa konsumsi arus yang ada di USB charger dokter. Dan seperti yang sahabat lihat ini ya, tidak ada konsumsi arus sama sekali atau tidak ada ampere sama sekali ya, 000. Tidak ada konsumsi arus atau tidak ada setrum yang masuk pada HP ini. Nah, untuk langkah yang kedua, kita cek terlebih dahulu baterainya ya, menggunakan DC ya sahabat ya, bukan dioda mode tapi pada DC. Lalu kita cek dulu baterainya ada berapa volt. Oke, seperti yang kita lihat pada layar apometernya menunjukkan 4,3 volt ya sahabat ya. Berarti kondisi baterai ini terbilang bagus dan juga ada isinya ya. Nggak tahu berapa puluh persen, yang pasti ini baterai bagus ya, tidak drop. Nah, setelah seperti itu ya, langkah ketiga saya akan cek pengecasannya ya dengan apometer. Kalau tadi kan kita cek dengan USB charger dokter, ini tidak keluar nilai sama sekali ya. Nah, dan sekarang kita akan cek ya setrum atau arus yang keluarnya ke pibet, apakah keluar. Kita cek lagi pada jalur pibet ya, seperti ini. Nah, dan yang seperti kita lihat di sini ada menunjukkan 4,2 volt, berarti jalur charger atau pengecasan handphone ini berfungsi dengan normal ya sahabat ya. Lihat. Nah, berarti ini kemungkinan antara IC power dan IC charger ini berfungsi dengan normal ya, karena setrum sampai ke pibet atau konektor baterai sahabat ya. Lantas apa ya kerusakannya sahabat ya? Oke, langkah selanjutnya kita akan cek menggunakan power supply ini ya sahabat ya. Kita akan cek dulu apakah handphonenya konslet atau tidak. Kalau handphonenya konslet, pas kita tempelkan capitkan si kabel yang merah, maka jarumnya akan langsung naik ya. Tapi jika tidak konslet, dia akan diam sebelum kita tekan tombol on off. Nah, ini untuk kabel merah seperti biasa kita tempelkan pada positif baterainya ya sahabat ya. Oke, saya tempelkan dan ini tidak naik, berarti ini tidak short ya. Langsung kita tekan on off nya ya sahabat ya. Kita akan lihat konsumsi arusnya berapa ampere. Bismillah. Nah, ini setelah saya tekan on off, jarumnya itu barusan naik ke 0,10 ya, ke jarum yang tengah. Nah, 0,10 atau 0,12 di situ ya. Pokoknya di atas 0,10 ini tuh. Tapi turun lagi, drop, dia stuck di 0,4 lah kurang lebih di bawah ini ya. Nah, terus turun lagi, stuck. Nah, di sini ini adalah kunci ya. Kunci cara kita mengetahui apa yang rusak dari HP ini. Nah, pasti sahabat penasaran nih, ini rusaknya apa dan bagaimana sih cara memperbaikinya. Baik, tanpa panjang lebar, kalau begitu saya akan buka dulu kondisi mesinnya dan saya akan lihat dulu ya. Takutnya handphonenya ada bekas kena air atau apa ya.
Nah, dan seperti ini kondisi mesinnya sahabat. Ternyata untuk kondisi mesinnya ini ada bekas direct ya, bekas direct, sepertinya ini bekas buka pola atau mungkin akun Google ya. Nah, karena kan Vivo yang security sudah tidak bisa menggunakan aplikasi atau alat software yang lain, jadi kemungkinan ini direct. Tapi untuk direct ini kita kesampingkan dulu ya, mungkin ya tidak ada hal yang terganggu atau tidak apa-apa ya. Tuh, ini ada jumperan ya, satu, mungkin ini CLK-nya di jumper. Tapi ini sih tidak masalah ya sahabat ya, tidak masalah, asalkan tidak ada jalur yang konslet di area IC CPU atau MMC nya sahabat ya. Oke, kita cek dulu sekeliling mesinnya. Ini kemungkinan tidak ada bekas kena air ya, karena ini bersih ya, mesinnya tidak ada karat. Nah, mulai eksekusi sekarang. Langkah awal yang saya lakukan tentunya membuka kaleng penutup IC CPU dan MMC ya sahabat ya. Nah, dan sekedar info saja buat sahabat yang belum tahu ya, jangan sampai membuka kalengnya ini menggunakan blower, karena sangat berbahaya ya sahabat ya. Ini di bawah kaleng ini kan banyak IC nih, IC CPU, MMC, atau mungkin juga ada IC RAM ya. Terus di belakang PCB nya ada IC power ya. Jadi kalau kita melepas kalengnya menggunakan blower, yang ada HP makin tambah parah ya sahabat ya. Bukannya mudah gitu dibetulin, malah tambah parah, malah susah ya. Jadi sesekali jangan menggunakan blower ya untuk membuka kalengnya. Sahabat bisa menggunakan tang potong seperti yang saya gunakan, atau menggunakan bor mini ya, yang Gerindra mini itu bisa ya. Yang penting sahabat hati-hati ya untuk membuka kalengnya ini. Jadi jangan ditarik ya sahabat ya, melepas kalengnya itu jangan ditarik, tapi diputar seperti ini, seperti kita membuka kaleng sarden ya. Jadi kita diputar tuh, tapi dengan hati-hati juga, takutnya ada yang kecapit ya, kapasitor atau resistor ya. Yang paling bahaya mungkin komponen seperti resistor ya, karena kita tidak tahu ukuran nilainya berapa ya. Mending kalau bisa di jumper, kalau tidak bisa di jumper kan kita harus cari tahu gitu ya, resistornya berapa ukurannya nilainya. Usahakan jangan sampai ada komponen yang hilang ya. Tuh, lihat saya juga ada yang kecabut sih jalurnya, tapi nggak apa-apa, itu mah nggak dipakai ya. Groundnya biasanya yang ikut kecabut kulitnya, kulit yang hijaunya itu sahabat. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini benar-benar full praktek ya sahabat ya. Jadi mohon maaf kalau videonya ini terlalu mungkin agak panjang ya durasinya, tapi yang penting kan ini bermanfaat ya, yang penting ilmunya jadi nggak buang waktu sia-sia, tapi ada ilmu yang manfaat ya. Nah, ini untuk IC MMC nya di atas ya. Nah, untuk IC yang 3 seperti ini berarti ini menggunakan IC RAM ya sahabat ya. Tuh, ini 3 IC nih. Nah, yang panjang ini, yang pinggir ini adalah IC RAM. Nah, yang tengahnya IC CPU, dan yang atas kiri ini adalah IC MMC nya sahabat ya. Berarti ini menggunakan trio chip atau 3 IC. Nah, untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu melakukan pengukuran kapasitor area IC. Pastikan tidak ada komponen yang korslet ya sahabat ya. Dan untuk videonya akan saya percepat ya sahabat.
Nah, dan untuk komponennya sahabat, ternyata ini tidak ada yang short ya, aman. Sekeliling IC CPU, IC RAM atau juga MMC semuanya tidak ada yang short, tidak ada yang mencurigakan. Berarti langkah selanjutnya kita akan eksekusi ya. Nah, di sini saya akan tutupi dulu IC MMC sama IC RAM-nya dengan solasi anti panas ini ya. Ini bukan Hansaplast yang buat luka ya sahabat ya. Ini solasi anti panas ya. Oke, seperti biasa saya akan bersihkan lem pada IC-nya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin di sini sahabat banyak yang bertanya, kenapa sih kok saya feeling saya atau saya kok mengeksekusi IC CPU ya. Jadi begini sahabat, saya jelaskan ya biar sahabat paham. Balik lagi ke awal ya, cara analisanya itu kita harus benar-benar pasti jangan keluar dari SOP-nya ya, atau jangan buru-buru gitu ya, harus benar-benar teliti ya sahabat ya. Nah, alasan saya menggarap langsung ke CPU karena tadi setelah saya cek menggunakan power supply yang kita tadi awal sahabat juga lihat ya, ampernya itu konsumsi arusnya di 0,10 atau 0,12 ya, terus drop lagi ke 0,4 lah, kurang lebih segituan ya kalau mungkin pakai power supply digital. Nah, pada konsumsi arus 0,10 sahabat ya, dengarkan, 0,10 itu berarti IC power dan IC CPU sudah bekerja ya, sudah bekerja. Namun ketika CPU mau membaca IC MMC, dia nggak kuat mungkin ya, atau mungkin lemah, dia turun lagi, drop ke 0,4, lalu dia stuck di 0,4, tidak bisa ngangkat lagi. Nah, jadi patokannya sahabat ya, kalau 0,10 IC power, IC CPU sudah bekerja biasanya sahabat ya. Nah, dan untuk HP ini setelah saya cek ke komputer juga tadi tidak ada connect sama sekali di komputernya. Nah, kalau MMC-nya yang bermasalah biasanya ya harusnya connect ke komputer kalau MMC-nya yang bermasalah. Makanya saya langsung eksekusi IC CPU karena ini tidak connect sama sekali. Padahal konsumsi arus saat dicas tadi keluar 4,2 volt ya kan. Nah, seperti itu sahabat. Makanya cara analisanya harus benar-benar ya dari awal. Ini kan tadi saya cek pengecasan normal 4,2 volt, tidak koslet juga. Konsumsi arusnya menunjukkan 0,10. 0,10 itu kemungkinan besar antara CPU dan juga IC power. Pokoknya kalau 10 ke bawah antara CPU dan juga IC power yang bermasalah kebanyakan ya. Dengan catatan mungkin di komputer tidak connect. Lalu jika sudah lebih dari 0,10 ampere gantungnya misalkan di 0,200 0,20 ya, 0,20 kemungkinan itu permasalahannya di IC RAM atau juga di IC MMC nya, seperti itu sahabat. Nah, gimana, mudah-mudahan sahabat bisa paham ya apa yang saya jelaskan, dan bila mana ada kesalahan ya mohon dimaklum karena saya juga masih belajar, hanya belajar dari pengalaman ya sahabat ya. Belajar di pengalaman karena sering banyak handphone yang masuk. Jadi tiap ada handphone yang masuk, cek konsumsi arus naik sekian, saya apalin ya, diapalin terus dieksekusi, oh ketahuan ini rusaknya. Nah, handphone yang lain juga nggak bakalan jauh beda ya sahabat ya. Jadi kalau kita dapat kasus nih, catatin aja, kalau kita takut lupa catat di buku, misalkan masuk konsumsi arus sekian, nah yang digarap apa misalkan ya, dan hasilnya bagaimana gitu kan. Nah, gitu sahabat ya, itu kuncinya ya sahabat ya. Dan ini juga saya mudah-mudahan down ya, karena ini masih saya garap, mudah-mudahan aja betul analisa saya itu CPU nya ya. Kalaupun salah ya wahlap dimaklum. Begitu sahabat, jadi kita itu harus pandai-pandai membaca jarum pada power supply. Kalau yang power supply-nya digital ya kita harus paham juga gitu ya. Kalau saya kan terbiasa sama jarum nih yang power supply-nya, jadi udah enak aja gitu, udah tahu gitu. Kalau pakai yang digital saya justru malah gimana ya,
Malah ngaco saya pakai power supply digital itu, nilainya itu saya kadang bingung gitu kan. Kalau jarum kan kelihatan, kalau bahasa Sundanya mah apa, gerak-gerak gitu ya, utak-utakan gitu sahabat ya. Goyang-goyangnya jadi kelihatan naiknya segimana gitu. Tapi itu mah balik lagi ke kebiasaan kita ya sahabat ya. Tergantung kita mau pakai alat apa dan bagaimana, yang penting hasilnya aja sama begitu, dan cara pengerjaan sama. Jangan sampai salah analisa yang dikerjakan yang lain tambah parah begitu sahabat ya. Nah seperti ini saya ada jalur yang terkelupas ini tapi masih nempel ya tuh, lihat. Tapi ini nggak apa-apa lah, nggak usah saya jumper soalnya ini masih nempel ke PCB yang hijaunya tuh. Ini mau coplok juga, ini mau udah bergeser tapi nggak apa-apa. Selama itu tidak putus tidak apa-apa. Kalau putus ya mau tidak mau wayahna bikin jalur jumper ya sahabat ya. Oke sahabat, selamat menyaksikan, menonton aja. Dan mungkin untuk hasilnya mudah-mudahan bagus ya, mudah-mudahan sukses, karena kita ini hanya berusaha ya sahabat ya. Oke sahabat, dan ini sudah selesai ya, sudah saya angkat, cetak, pasang CPU-nya. Jangan dicobain, masih panas ya, jadi kita harus tunggu mesinnya dingin terlebih dahulu. Dan ini mesinnya sudah dingin ya sahabat ya, tuh bisa sahabat lihat ya. Mudah-mudahan analisa saya tepat ya, tepat sasaran. Kita coba aja. Nah, kalau misalkan video saya bermanfaat, terima kasih. Jangan lupa tombol like dan subscribe ya sahabat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya sahabat ya. Dan jangan lupa juga jadilah teknisi yang jujur ya sahabat ya. Jadilah teknisi yang amanah ya sahabat ya. Oke, kita akan tes ya sahabat ya. Nah, dan untuk pengetesannya ini saya mau menggunakan charger ya, tidak mau langsung di on off kan, biar gimana ya gitu ya, biar tegang-tegang gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya sahabat ya. Oke, dan ternyata ini handphonenya nyala, lihat pada charger dokter dia keluar 1,5 ampere ya. Dan di sini tuh
baterainya ada ya 95% sahabat, berarti menunjukkan banyak isinya. Berarti yang tadi yang setelah kita ukur di awal itu tuh, lihat sahabat ya, handphonenya nyala, mudah-mudahan normal masuk ke menu ya sahabat ya, tidak ada kendala lainnya. Nah seperti itu sahabat ya, jadi cara analisa HP mati total yang sebelumnya saya pernah jelaskan teorinya, dan ini prakteknya seperti ini. Mungkin sahabat nggak jauh beda dari ini ya untuk HP-HP lainnya juga. Nah alhamdulillah sahabat, HP-nya sudah nyala normal ya sahabat ya, dan untuk pinnya kebetulan saya tidak tahu biarlah ini yang punya handphonenya aja nanti. Ini sudah berfungsi normal ya sahabat ya. Oke, sekian dan terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.